Assalamualaikum, maaf Pak, aku udah pulang. Waalaikumsalam. Udah pulang ya? Gimana tadi sekolahnya? Kamu belajar apa aja? Oh seru dong Mah, tadi aku belajar tentang pasar modal loh. Oh gitu ya, coba jelasin pasar modal itu apa sih? Pasar modal itu tempat terjadinya instrumen keuangan yang dapat menghasilkan pendanaan. Oh gitu ya, contohnya apa aja tuh? Contohnya ada saham, obligasi, dan reksa, dan masih banyak lainnya. Ya, nah, ya udah sekarang kamu ganti baju terus istirahat. Ngomongin tentang saham, dana kita kan lagi lebih nih. Gimana kalau kita investasi di perusahaan aja? Boleh juga tuh, kedengarannya lebih menjamin juga. Selamat siang, sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Selamat siang Mbak, sebelumnya saya Naufal. Saya ingin membeli saham di sini bagaimana ya? Perkenalkan, nama saya Calia. Jadi sebelum Bapak membeli saham, Bapak harus tahu dulu keuntungan dan kerugian dari saham tersebut. Jadi, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Setiap saham mewakili bagian tertentu dari aset dan pendapatan perusahaan. Oh gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu keuntungan dan kerugiannya apa aja ya Mbak? Nah, pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, ada keuntungan. Keuntungan pertama yaitu ada dividen. Sebagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian ada keuntungan yang kedua, yaitu capital gain. Bapak bisa menjual harga saham lebih tinggi dari harga belinya. Selain itu, ada juga kerugian ya Pak. Yang pertama ada capital loss. Penjual saham lebih rendah daripada harga belinya. Yang kedua, ada litigasi. Perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Yang ketiga, ada delisting, yaitu penghapusan pencatatan saham dari bursa. Oh begitu ya Mbak. Kayaknya saya udah mulai tertarik nih. Tapi saya pikir-pikir dulu ya Mbak. Baik Pak, jika Bapak sudah berminat, Bapak bisa menghubungi saya. Ini kartu nama saya. Baik Mbak, terima kasih. Sini duduk ya. Oh iya. Jadi gini Jak, gue tuh pengen investasi saham di perusahaan gitu. Tapi gue dengar-dengar itu kan katanya beresiko gitu ya. Lu kan kayaknya udah ahli nih. Coba bisa cerita dikit nggak? Jadi gini Pal, pertama lu harus tahu dulu dari saham itu sendiri. Terus informasi yang lu dapetin, lu harus tahu tervalidasi atas kebenarannya. Lalu pergerakan dari saham itu, lu harus tahu saham itu untung nggak buat lu, supaya lu tuh nggak dirugikan oleh saham tersebut Pal. Gitu ya. Tapi kalau selama ini lu pernah kayak ngurugi gitu nggak sih? Pernah Pal, tapi gua tidak mengalami kerugian. Jadi sewaktu itu gua pengen investasi saham di salah satu perusahaan. Nah, gua beli dari temen gua. Gua beli harga sahamnya sangat rendah karena harga sahamnya sudah mengalami kerugian. Oh, terus kalau mau beli saham biar nggak rugi itu gimana Jak? Jadi gua coba analisis bagaimana cara harga sahamnya bisa naik setelah mengalami penurunan dengan cara penawaran dan permintaan. Kalau penawarannya naik, harganya juga turun. Tapi kalau permintaannya naik, harganya ikut naik. Pas gua beli, harganya itu permintaannya yang naik, jadi gua nggak rugi, malah dapet untung deh. Oh gitu Jak. Ya udah deh. Makasih ya udah mau datang. Nanti kapan-kapan mampir lagi ya. Permisi Mbak, selamat siang. Pak, selamat siang. Apakah Bapak sudah yakin untuk berinvestasi di perusahaan ini? Iya Mbak, saya sudah yakin ingin berinvestasi di perusahaan ini. Saya akan panggilkan rekan kerja saya, yaitu Mbak Hana, untuk menjelaskan prosedurnya. Sebentar ya, Pak. Selamat siang Pak, saya Mbak Hana yang akan menjelaskan terkait prosedur pembelian saham di PT Cikucis ini.
Pertama, Bapak harus menyiapkan KTP, NPWP, buku tabungan, dan fotokopi kartu keluarga terlebih dahulu. Yang kedua, Bapak dapat mendaftar melalui online maupun datang langsung ke perusahaan. Kemudian, setelah Bapak mengisi formulir pernyataan sebagai investor di perusahaan kami, Bapak harus menyetorkan dana awal atau masuk ke rekening dana investor. Jika pendaftarannya sedang diproses, Bapak akan mengambil akses untuk melakukan transaksi saham dengan kami. Setelah semua proses selesai, Bapak sudah dapat membeli saham dari perusahaan kami. Apakah sudah cukup jelas, Pak? Iya, sudah Mbak. Jika penjelasan dari saya sudah cukup jelas, maka akan saya panggilkan lagi Mbak Calia untuk memeriksa dokumen-dokumen yang sudah Bapak bawa untuk membeli saham ini. Baik Pak, apakah Bapak sudah mengerti prosedur yang dijelaskan oleh rekan saya tadi? Iya, sudah Mbak. Baiklah, Bapak sudah bisa mengisi formulir pendaftaran investor ini dan saya akan mengecek dokumen yang sudah Bapak siapkan. Boleh saya cek dulu Pak dokumennya? Ya, terima kasih. Jika Bapak sudah sepakat, Bapak bisa tanda tangani di bawah sini. Berdasarkan contoh video yang tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pasar modal merupakan tempat di mana suatu perusahaan mencari dana untuk mengembangkan suatu usahanya dan investor mengambil keuntungan dengan cara membeli saham atau efek lainnya. Jadi, misalnya jika sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru, mereka membutuhkan banyak uang untuk mewujudkannya. Disinilah pasar modal berperan. Perusahaan tersebut menawarkan sahamnya kepada publik. Para investor membeli saham tersebut dengan harapan perusahaan akan untung dan mereka akan mendapatkan keuntungan. Jika perusahaan berhasil mencapai targetnya dan untung, investor akan mendapatkan dividen, yaitu sebagian dari keuntungan perusahaan. Namun, tidak selamanya perusahaan untung. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan, seperti kondisi ekonomi, persaingan, dan inovasi. Dalam kasus yang terburuk, perusahaan bisa bangkrut, dan investor yang membeli sahamnya akan kehilangan semua uangnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang materi pasar modal dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Semoga dari video ini kalian dapat mengetahui dan lebih mengenal apa itu pasar modal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Dadah!